Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asmawati Hashim SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023, program studi bimbingan dan konseling. Nomor induk mahasiswa 2300103922810175. LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu pendekatan behavior teknik latihan asertif di SMP Negeri 4 Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanda ya? Ayo masuk, tutup pintunya Nanda. Ya, ayo masuk Nanda. Duduk. Nanda tadi di kelas habis ngapain? Habis istirahat, Bu. Habis sholat. Oh, habis sholat. Udah makan? Alhamdulillah sudah, Bu. Udah, alhamdulillah. Ini tadi pelajarannya siapa? Oh, berarti lagi istirahat ya? Iya. Oh iya. Tapi nanti habis, insya Allah nggak lama lah saya waktunya ya. Insya Allah 40 menit. Ini kan istirahatnya lama ya, 1 jam ya? Tapi udah makan kan Nanda ya? Sudah. Oke, baik Nanda. Nanda tahu nggak Nanda dipanggil ke sini itu untuk apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Tadi dipanggil sama siapa? Teman? Iya. Suruh ke sini ya. Jadi gini Nanda, saya panggil ke sini itu untuk melaksanakan konseling individu. Ya, konseling individu itu konseling secara 1 orang seperti ini ya. Jadi di dalam konseling individu ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi pertemuan kita siang hari ini sifatnya rahasia. Yang tahu hanya kita berdua. Guru BK lain atau orang tua Nanda sekalipun tidak akan tahu pertemuan ini. Kemudian yang kedua itu ada asas keterbukaan. Saya harap nanti Nanda bisa berceritakan permasalahan Nanda itu secara terbuka ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Nanti ada rahasia yang terungkap, nggak apa-apa diungkapkan karena ini rahasia. Jadi rahasia Nanda sama Bu Asma aman ya. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nanda dengan sukarela tadi datang ke sini? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi nanti ketika bercerita silakan Nanda ceritakan yang terbuka, yang jujur, tidak ada rasa takut ya. Jadi gini Nanda, kemarin saya itu dapat laporan dari guru mapel matematika. Bu Nuryati ya? Iya, Bu. Ya, yang ngajar matematika kelasnya Nanda Bu Nuryati. Kemarin Bu Nuryati itu menyampaikan katanya Nanda waktu pelajarannya Bu Nuryati itu tidak masuk. Betul Nanda? Iya, Bu, betul. Betul. Kemana Nanda? Saya itu diajak Sally bolos, Bu. Diajak Sally Katanya bolos. Sally itu nggak suka pelajaran matematika, dia itu capek. Oh gitu. Terus memang waktu Nanda diajak sama Sally gitu, Nanda nggak bilang tak ke Sally kalau misalnya ini udah wayai masuk gitu? Aku nggak berani, Bu, sama Sally. Aku takutnya aku nggak diajak temenan. Oh, jadi siapa Nanda ngikutin gitu aja, diajak Sally ikut gitu aja. Karena takut gak diajak temenan. Berarti sebelumnya pernah nggak sama Sally Nanda dicuekin gitu? Pernah waktu itu tuh aku kan nggak ada salah apa-apa, Bu. Tiba-tiba tuh kayak dicuekin, disindir, didiemin. Bahkan itu sampai sehari, Bu. Oh gitu, makanya Nanda nggak berani sama Sally. Oh, terus selanjutnya saya juga dapat laporan dari siapa Mas Beni, Pak Beni itu loh Satpam. Katanya Nanda itu waktu itu izin udah masuk ke sekolah, masih setengah tujuan mungkin. Terus Nanda katanya izin ya sama Pak Beni, katanya ada yang ketinggalan. Tapi kok kata Pak Beni Nanda nggak kembali lagi, betul nggak itu ya? Iya, Bu, betul. Oh betul. Kemana Nanda waktu itu? Waktu itu tuh aku kan udah diantar ibuku sampai di gerbang. Lalu aku tiba-tiba tuh ditelepon Sally. Katanya dia itu jagang pelajar ngajak aku bolos. Jadi aku
izin ke satpam terus aku ke gang pelajar Bu. Oh gitu, jadi izin ke satpam, berarti waktu itu Sally juga udah berangkat sekolah gitu ya? Oh, Iya. tapi nggak masuk ke sekolah, malah nelpon kamu? Iya. Oh gitu. Terus memang kamu waktu yang tadi, yang waktu siapa Nanda diajak sama Sally bolos matematika itu loh, itu Nanda di sekolah apa keluar? Kan itu kan matematika toh ya nggak masuk ya? Kan kalau pas waktunya pelajaran kan gerbang kan sama Pak Benny juga ditutup. Terus Nanda lewat mana? Aku nggak keluar Bu, aku Nggak tetap di keluar. sekolah. Oh. Pertamanya tuh Sally tuh ngajak aku ke kamar mandi. Nah di belakang itu loh Bu. Terus aku sama Sally tuh HP-an sama ngobrol. Kita tuh nggak cuma ke kamar mandi, kita ke kantin, koperasi, ngobrol di tangga, keliling-keliling pokoknya Bu. Oh gitu. Jadi waktu pas pelajaran matematika itu kamu nggak keluar, tetap di sekolah, tapi nggak masuk pelajarannya Bu Nuryati. Terus emang kan kamu keliling-keliling, kata kamu tadi ya. Emang kamu nggak ketemu sama guru gitu di jalan, nggak disuruh masuk gitu dah? Kemarin tuh sempat ketemu Bu, tapi tuh ngomongnya tuh ke WC Bu. Terus duduk di koperasi, di kantin juga nggak duduk lama-lama, kayak pindah-pindah gitu Bu, keliling-keliling. Oh gitu, makanya sama penjaga kantin juga nggak disuruh pergi karena cuma sebentar-sebentar gitu. Oh gitu, baik. Terus waktu kamu ditelepon, berarti ini kejadiannya beda ya? Iya. Nggak kejadian pada hari yang sama? Enggak. Oh beda hari. Jadi yang pertama pelajaran matematika, terus yang kedua waktu kamu diajak bolos itu, kamu berarti keluar ikut Sally ke gang pelajar itu? Iya Bu. Oh, terus kamu waktu diajak Sally bolos hari itu kamu kemana? Aku tuh diajak keluar ke gang pelajar terus keliling-keliling gitu loh di sekitar sekolahan. Terus lo emang kamu kan pakai baju sekolah? Aku tuh disuruh Sally buat bawa baju ganti gitu loh Bu. Dibawain Sally. Oh gitu. Biar nggak kelihatan seragamnya gitu Bu. Oh berarti emang kalau gitu Sally udah niatan mau pergi gitu hari itu sampai bawain baju. Baik, terus kamu waktu diajak Sally itu kamu nggak bilang apa, nggak nolak tak ke Sally, Sel aku udah di sekolah gitu, apa aku kasihan Sel sama ibuku gitu, nggak ngomong gitu. Awalnya tuh aku pengen ngomong gitu tapi aku gak berani Bu, aku kan pernah nggak ditemenin. Oh, jadi kamu itu wes pokoknya kalau sama Sally nggak berani gitu, wes nurut gitu aja sama Sally. Memang nggak berani gitu ya kalau nolak ke Sally gitu nggak berani? Enggak Bu. Berani. Selain ke Sally, barangkali Nanda kalau ke teman yang lain mungkin Nanda bisa menolak gitu. Bahkan ke semua orang juga nggak bisa nolak Bu. Oh, jadi memang Nanda itu bukan hanya ke Sally aja, jadi sama semua orang nggak bisa nolak. Emang biasanya apa sih yang selain Sally biasanya siapa sih yang minta ke Nanda yang Nanda itu nggak bisa nolak? Yang paling banyak tuh Bu ya minta contekan. Minta contekan. Contekan apa? Contekan tugas Bu, PR. Kenapa kok mintanya ke Nanda gitu? Karena aku kan ranking ya Bu ya. Jadi otomatis semua orang tuh mikirnya tuh aku bisa semua pelajaran. Padahal kan enggak Bu ya. Lalu tuh teman-teman pada minta ke aku. Oh gitu. Kalau minta gitu, Nanda langsung ngasih apa langsung ngasih jawabannya atau Nanda nggak boleh gitu? Aku langsung ngasih jawabannya Bu, aku takut gak ditemenin. Oh emang pernah gitu kejadian waktu Nanda teman-teman minta contohan terus Nanda nggak ngasih gitu, pernah nggak sih kejadian gitu? Pernah Bu. Pernah. Gimana kejadiannya waktu itu? Waktu itu kan hari Kamis kalau nggak salah tuh ada pelajaran IPA. Di jam pelajaran ke-1 dan kedua itu tuh ada tugas, terus aku baru berangkat sekolah masuk kelas tiba-tiba ada temen yang nyamperin gini, Nanda minta contekan dong, kamu sudah kan gitu. Terus itu ya udah aku langsung kasih gitu Bu, aku kan nggak bisa nolak. Selanjutnya Nanda itu kan deket ya sama Sally kalau di sekolah. Kalau di rumah deket juga nggak sih? Deket banget tuh. Rumahnya memang deket sama iya Sally? tetanggaan. Oh tetangga iya. Deket, makanya Nanda sering sama Sally. Dulu waktu SD-nya juga satu SD? Iya. Terus kalau berangkat sekolah biasanya Nanda
berangkat bareng sama Sally atau gimana? Aku tuh naik travel terus Sally tuh naik sepeda motor Bu. Oh, berarti nggak bareng ya? Oh. Sally pernah naik travel? Pernah dulu semester 1. Lalu tuh dia tuh nggak mau naik travel, semester 2 dia mulai naik sepeda motor. Oh, kalau Nanda misalkan bareng sama Sally ya sama ibu dibolehin? Boleh. Oh, boleh. Jadi nggak ada larangan ibu itu untuk main sama siapa, nggak boleh itu, nggak. Enggak. Oh, berarti kalau biasanya di rumah, Anda biasanya di rumah sama Sally itu biasanya ngapain aja sih? Ya kadang ya jalan-jalan Bu, beli jajan, keluar-keluar gitu. Kalau keluar gitu sama ibu ya tetap boleh juga. Boleh juga, kan ibu juga kenal Sally Bu. Oh, berarti memang orang tuanya Nanda sama orang tua Sally juga udah kenal gitu ya. Iya kerap. Terus apa namanya kalau misalnya itu di rumah biasanya itu kemana aja, misalkan belajar bareng gitu. Enggak, aku belajarnya tuh sendiri Bu. Sally tuh kalau aku ajak belajar tuh pasti ada alasannya kayak, iya aku males banget, aku nggak mau belajar gini 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 gitu Bu. Tapi pernah nggak sih kalau keluar itu biasanya sore atau malam gitu kalau diajak keluar sama Sally? Sally tuh selalu ngajak sore Bu, pulangnya tuh nggak pernah malam, soalnya Sally tuh kan tahu ibuku tuh kalau aku pulang malam tuh bakalan marah. Oh, jadi nggak pernah ya apa eh, ngajak sampai malam gitu. Tapi kalau Sally biasanya pulangnya gitu suka malam nggak sih kalau pulang ke rumah? Kadang juga suka malam Bu. Hmm. Tapi kalau Nanda sendiri nggak pernah sama Sally diajak keluar sampai malam pulang malam gitu nggak pernah. Enggak, Nongkrong di warung sampai malam gitu nggak pernah. enggak pernah. Makanya Sally ngajaknya itu waktu Nanda di sekolah gitu. Iya. Nanda kalau di Nanda di rumah, Nanda kan tinggal sama ibu ya di rumah sama ibu sama adik-adik juga ya di rumah. Biasanya Nanda kalau di rumah itu suka cerita nggak sih sama ibu curhat-curhat mengenai apa gimana belajar Nanda di rumah di sekolah, apa mungkin Nanda ada kesulitan belajar di sekolah gitu suka cerita nggak sih sama ibu gitu? Maunya sih cerita Bu, tapi nggak sempet banget. Kenapa kok nggak sempat? Kan di rumah kan ada 2 adik Bu, 2 adikku juga masih kecil-kecil. Biasanya di Nanda kalau di rumah ngapain aja sih? Kadang suka main HP di kamar, belajar. Kadang bantuin ibu bersih-bersih rumah. Suka bantuin juga ya. Terus kalau misalnya kayak bantuin adik belajar gitu, suka bantuin juga. Mm-mm. Oh, adiknya kelas berapa nih? Kelas 4, Kelas 4. yang pertama. Oh, cewek apa cowok? Cowok, Oh, cowok. Terus yang kedua? cowok juga Oh, Bu. cowok juga. Berarti Nanda ini cewek sendiri. Jadi Nanda suka ngajarin ke adiknya. Tapi kalau kalau sama ibu mungkin pas lagi belajar bareng gitu ibu ngedampingin gitu pernah nggak sih gitu? Nggak sempet. Nggak sempat. Jadi ibu itu juga di rumah ya kerja. Oh, kerja jualan ikan itu tadi ya. Iya. Jadi belajar nanti Nanda itu belajar sendiri gitu di rumah nggak didampingi orang tua gitu kalau belajar. Apa les mungkin Nanda les nggak di rumah? Les itu waktu SD Bu, kelas Oh, 4 sampai SD. kelas 6. Oh, di dekat rumah situ. Oh, terus udah SMP ini sama sekali udah nggak les. Jadi Nanda belajar mandiri sendiri di rumah gitu. Terus kalau sama ayah gitu, kalau sama ayah mungkin pernah nggak sih cerita ke ayah gitu, aku pengen les atau mungkin aku ini susah belajar ini gitu? Nggak pernah, ya aku kan juga kerja Bu, jadi kadang Oh, nggak sempet. oh gitu. Jadi kalau nelpon biasanya kalau nelpon ngapain aja? Kayak cuman ngasih tahu kabar, terus disuruh belajar yang rajin, cuman gituan dong. Gitu aja. Iya. Jadi memang Nanda itu sering curhatnya sama Sally itu tadi ya? Iya. Sally itu tempat teraman untuk curhat gitu ya? Iya. Rahasia pernah nggak sih ada rahasia yang bocor gitu waktu cerita sama Sally? Sally aman banget Bu. Aman banget ya. Makanya Nanda itu deket banget gitu ya sama Sally. Hmm. Tapi kan Sally juga nggak seberapa sering juga kan ya bolos ya. Cuma beberapa kali, cuman Nanda itu nggak bisa nolak aja kalau diajak Sally. Kalau di rumah gitu misalkan diajak pergi terus pernah nggak sih Nanda nggak bisa gitu? Waktu waktu itu tuh aku pernah
pas belajar sore-sore itu diajak untuk beli jajan. Aku tuh mau nolak tuh tapi nggak bisa gitu loh Bu. Nanti takut kayak di sekolah tuh biasanya langsung didiemin gitu, makanya jadi aku ikut. Jadinya meskipun Nanda lagi belajar juga tetap aja ngikutin kalau diajak sama Sally gitu ya. Sahabat setia. Sebelumnya Bas mau tanya, Nanda di rumah tinggal sama siapa? Nggak sama ibu. Kalau Sama ayah ibu? tuh Mhm. kerjanya di luar Jawa. Oh, ayahnya di luar Jawa. Sally, Nanda punya adik? Saya punya adik 2 Bu. Punya adik 2. Kalau sama ibu, sama ayah gitu suka komunikasi? Jarang Bu, mereka kan sibuk. Ayahku Heeh. kan kalau di telepon tuh kan cuman kayak ngabarin gini sehat ta, belajar yang rajin ya. Terus ibu tuh kan ngurusi adik yang kecil-kecil itu Bu. Oh, jadi jarang ngobrol gitu ya sama ibu. Nggak pernah gitu sama ibu, apa mungkin kali-kali cerita-cerita gitu tapi suka? Nggak, jarang banget. Oh, jarang banget ya. Gitu. Tapi kalau sama ayah ya suka nelpon. Iya, tapi cuman kayak ngabarin doang gitu. Oh, cuman ngabarin tuh nggak cerita gimana apa Nanda di sekolah ada kesulitan belajar gitu nggak pernah nanya gitu. Nggak, Oh, sama nggak pernah. sekali. Oh, ibu juga nggak? Nggak. Ibu di rumah kerja apa? Ya Di kerja rumah? Bu, kerja Heeh. kayak jualan ikan gitu loh Bu. Oh, Tapi heeh. juga tergantung ikannya itu ada atau enggak. Oh, jadi nggak tiap hari gitu ya. Kalau sama nenek rumahnya deket apa jauh? Jauh banget Bu. Oh, jauh banget. Oh, terus kalau misalnya nganter apa ibu jualan ikan adik dibawa? Adik itu biasanya kadang di bawah. Oh, yang kecil dibawa, belum sekolah yang kecil. Belum. Oh, berarti ibu kalau ada aja ikan ke pasar gitu. Oh, gitu. Baik sekali. Nanda, dari cerita Nanda tadi ya, yang Nanda ceritakan sama Bu Asma tadi, menurut Nanda perilaku Nanda itu baik atau buruk sih? Buruk Bu, aku tuh Buruk. awalnya tuh kepikiran dan juga menyesal gitu loh Bu. Kan aku kan udah diantar ibuku sampai gerbang, tapi aku malah bolos. Aku juga nggak bisa nolak Sally Bu. Oh gitu. Terus tapi dari sisi Nanda sendiri, dari keinginan Nanda sendiri atau dari hati Nanda sendiri, sebenarnya Nanda itu ya senang nggak sih kalau diajak bolos gitu? Ada keinginan untuk bolos nggak sih? Awalnya tuh nggak Bu, tapi kalau diajak ya senang juga gitu Bu. Oh gitu. Jadi awalnya nggak gitu ya, nggak ada keinginan untuk bolos. Tapi karena diajak Sally jadi seneng. Oh, gitu. Oke, kalau gitu Bu Asma akan membantu permasalahan Nanda ini dengan cara latihan asertif ya. Jadi latihan asertif itu bagaimana Nanda itu mengungkapkan perasaan Nanda yang sebenarnya, mengungkapkan apa yang Nanda pikirkan, apa yang Nanda rasakan itu diungkapkan tanpa menyakiti teman, tanpa menyinggung perasaannya teman. Nah, kayak tadi kan Nanda kan katanya kan nggak bisa nolak. Nah, ya jadi nanti ayo kita latihan asertif. Bagaimana sih caranya menolak yang baik itu gitu ya. Jadi kan Nanda tadi takut kan kalau ditolak nanti nggak ditemenin lagi sama Sally. Nah, gimana berarti caranya yang menolak itu yang baik agar hubungan Nanda dengan Sally ini tidak buruk, tetap berhubungan baik gitu. Kalau Nanda sama orang tua kan nggak pernah cerita ya. Nah, kalau sama teman suka curhat-curhat gitu nggak sih? Aku tuh suka cerita sama Sally Bu. Kayak sama Sally. curhat tuh suka sama Sally. Oh, makanya Nanda itu deket sama Sally gitu. Jadi terus nggak berani. Oh, gitu. Berarti Nanda nyaman. Pernah nggak sih Nanda cerita ke Sally? Terus pernah nggak sih ada cerita yang Nanda ceritain ke Sally itu bocor gitu? Nggak Bu, Sally itu teman dekatku. Jadi cuma ceritaku aman. Oh, jadi kamu percaya ya sama Sally ya? Oh, gitu. Makanya kamu nggak berani nolak karena takut nggak ditemenin itu tadi ya? Baik, kalau gitu dari cerita Nanda tadi, saya akan membantu permasalahan Nanda ini dengan latihan asertif ya. Jadi latihan asertif itu latihan bagaimana Nanda itu mengungkapkan apa yang Nanda pikirkan, apa yang Nanda rasakan diungkapkan secara jujur ya, secara jujur tanpa menyinggung perasaan
temannya. Bagaimana sih caranya biar, karena kan Nanda tadi itu deket sama Sally itu ya. Iya. Nah, biar tetap hubungan Nanda itu baik dengan Sally, tapi Nanda juga tidak terpengaruh negatifnya Sally, berarti kan Nanda harus belajar bagaimana menolak ajakan Sally dengan baik gitu ya. Iya. Nanda sudah bercerita ya, bagaimana Nanda ketika berkomunikasi, ketika berteman di kelas gitu ya. Tadi kan Nanda cerita tidak bisa menolak ya. Arti Nanda itu tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa bertindak asertif, tidak bisa mengungkapkan apa yang Nanda pikirkan, apa yang Nanda rasakan gitu ya. Nanti kita akan latihan. Nah, sekarang coba sih Nanda tulis di sini perilaku Nanda yang tidak asertif itu seperti apa ya. Kemudian bagaimana caranya Nanda menolak dengan baik gitu ya. Menurut Nanda seperti apa sih perilaku Nanda yang selama ini Nanda rasakan. Nah, Nanda tulis di sini ya. Oke Nanda, kalau gitu nanti latihan asertifnya ini kita akan latihan bermain peran. Tahu bermain peran ya Nanda ya? Nah, jadi kayak drama lah. Nah ya, nanti saya akan berperan sebagai Nanda. Nanda nanti berperan sebagai Sally ya. Kan Nanda tahu kan kejadian waktu Nanda diajak sama Sally gimana? Sekarang coba Nanda latihan ya. Latihan seperti yang tadi saya ajarkan ya, bagaimana cara menolak ajakan teman ya. Sekarang gantian saya yang jadi Sherly-nya, Nanda tetap menjadi Nanda ya. Nanda, ayo Nan, temenin aku Nan, kita jalan-jalan di sekolah Nan, aku pelajaran IPA bosen Nan, pengen jalan-jalan, kita jalan-jalan di sini aja loh Nan. Gini loh Bu, aku yang nggak bisa nolak itu Bu. Nggak bisa ya? Coba konsentrasi gimana, diniatkan yang seperti saya tadi contohin. Jadi menolaknya itu jangan langsung menolaknya itu, tapi dengan cara yang halus. Mungkin dialihkan, nanti aja loh habis ini kita jalan-jalannya gitu ya. Coba lagi ya. Lagi. Nanda, ayo Nan kita jalan-jalan Nan ke luar Nan, biar fresh habis pelajaran IPA aku ini Nan, bad mood, pengen cari yang seger-seger. Ayo kita ke kantin gitu Nan, ayo temen aku Nan. Aku nyerah Bu, aku nggak bisa nolak. Nggak bisa ya? Belajar lagi. Harus bisa, pasti bisa ya. Yang lainnya aja bisa ya. Yang lain aja malah nolaknya kayak siapa itu, Aulita itu malah nolaknya langsung nggak mau ngasih gitu. Nah, Nanda ini kan nolaknya masih nolak mengundur, artinya ya bukan menolak tidak mau, tapi mengundur waktunya, pura-puranya nanti deh habis ini deh gitu ya. Coba konsentrasi. Tarik nafas, keluarkan ya. Harus bisa, pasti bisa ya. Harus yakin aku bisa. Nah, nanti cara nolaknya, karena ini belajar kan Anda, karena nggak bisa kan nggak mungkin langsung nolak, jadinya belajarnya yaitu tadi mengalihkan perhatiannya teman, atau memberikan opsi lain biar ke arah yang lebih positif gitu ya. Bisa? Ayo ulangi ya. Bismillah, bisa. Nanda, ayo temenin aku Nan, jalan-jalan di sekolah Nan, aku habis pelajaran ini pengen cari yang udara segar. Emang kamu mau bolos? Iyalah, nggak apa-apa lah, nanti kita bolos aja lah, kan cuma pelajaran ini aja, pelajaran matematika ini aja, nanti kita bisa
masuk pelajaran lain, cuman ini aja loh, pelajaran ini aja. Nah, Nanti kamu nggak bisa ngerjain tugas gimana? gampang, nanti kita bisa nyontoh teman yang lain. Nah, terus kalau ujian gimana? Ujian, ya nggak apa-apa, nanti kita kan bisa nyontoh. Nah, Untuk Kak Ulita. iya, nanti kita bisa nyontoh Kak Ulita, minta Ulita. Ya, kita kan beda ruangan sama Ulita. Mending mah kita masuk aja, ini materi baru loh. Orang cuma 1 jam. Nanti kan juga istirahat. Kita kan bisa keluar kalau istirahat. Nah, gitu, bisa kan? Oh, kan? Jadi arahkan ke alasan yang lain. Nah, ya kan akhirnya kan nanti siapa Serlinya juga bisa apa? Oh iya ya, cuma 1 jam gitu ya. Nah, kayak gitu caranya. Jadi nggak langsung menolak gitu ya, tapi pakai alasan-alasan lain gitu ya. Bisa kan? Oke. Nah, sekarang udah bisa. Coba sih sekarang Nanda latihan sendiri. Saya bantu kan, kalau nggak mungkin ya kalau maksudnya saya bantu kan. Kita tadi sudah latihan tapi kan Nanda ada yang nggak bisa, coba kita ulangi latihannya, tapi secara responnya Nanda itu langsung responnya langsung bisa menolak sekali itu ya. Saya coba contohkan itu aja yang apa nyontek itu ya, yang atau yang teman di kelas ada yang mau nyontok ke Nanda ya. Mulai ya? Ya. Nanda, kamu udah ngerjain tugas, Nan? Udah, emang kenapa? Aku nyontoh dong, Nan. Aku belum selesai ini, belum dikerjain. Lihat punyamu dong, Nan. Ya, daripada kamu nyontoh, mending sini aku kasih tahu caranya. Emang nggak susah? Udahlah, nyontoh aja sih, Nan. Kan sama aja nanti juga hasilnya kayak gitu. Nggak susah, gampang mah ini. Oh, gimana sih caranya, Nan? Tinggal ini sama ini, terus tuh ditambahin, lalu dikaliin, terus hasilnya sudah ini doang. Oh gitu, nah kayak gitu kan, bisa kan? Nah, jadi itu kan Nanda kan menolak ya, menolak memberikan hasilnya Nanda, tapi Nanda memberikan alasan lain, dikasih caranya aja. Nah bahkan lebih bagus kan, Nanda bisa memberikan apa arahan yang positif. Nah, bisa kan? Nah, alhamdulillah. Oke, baik Nanda. Kalau gitu, Nanda kan tadi sudah berkomitmen ya sama diri Nanda sendiri, udah saya Nanda sampaikan bahwasannya Nanda mau latihan ya, latihan menolak ya. Nah, tadi sudah diungkapkan sama Nanda, sekarang Nanda harus komitmen sama diri Nanda sendiri, Nanda harus komitmen juga sama Bu Asma ya, bahwasannya Nanda bisa melakukan tindakan selektif ya. Nah ini Nanda isi ini. Nanda siap namanya Nanda, kemudian tanggal ya. Ini lembar komitmen untuk Nanda ya. Silakan diisi. Nanda, selanjutnya ini ada lembar evaluasi. Silakan Nanda isi ya, bagaimana evaluasi Nanda menurut Nanda mengenai pendapat Nanda mengenai konseling individu yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, di sini diisi tanggalnya, hari, nama, kelas. Semester 2 ya. Nah ini dicentang, silakan dicentang skornya yang mana. Sekarang alhamdulillah sudah selesai ya konseling kali ini. Menurut Nanda, Nanda bisa apa sih, ada nggak sih manfaatnya konseling siang hari ini untuk Nanda? Konseling terutama ini kan konseling individu ya, konseling individu
bukan berarti harus menolak secara keras, enggak ya, seperti tadi udah bagus dialihkan atau diolor gitu waktunya ya. Jadi Nanda juga merasa dirugikan gitu ya, terus teman Nanda juga malah lebih mempunyai sikap lebih positif lagi, yang tadinya biasanya nyontoh ke Nanda ya, dari situ dia bisa mengerjakan karena dibantu oleh Nanda tadi ya. Siang hari ini sudah selesai dan Nanda bisa mengambil manfaat dari konseling siang hari ini ya. Selanjutnya silakan, terima kasih Nanda atas waktunya. Sekarang Nanda bisa kembali ke kelas. Jika nanti mungkin Nanda ada masalah lain lagi, mungkin teman Nanda punya masalah, baik itu masalah belajar ataupun masalah pribadi dengan teman gitu ya, silakan bisa datang ke kita, bisa datang ke saya atau guru BK yang lain, silahkan. Sesuai dengan mungkin Nanda percayanya sama ini, Nanda percayanya sama Bu Ayu, atau Nanda percayanya sama saya atau sama Bu Sarah, silahkan. Tidak harus guru BK Nanda sendiri ya. Guru BK-nya Nanda itu Pak Toha ya. Boleh ke Pak Toha silahkan, ke guru BK yang lain juga silahkan ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyelesaikan masalah, baik itu masalah yang ada di sekolah ataupun masalah dengan pertemanan yang ke bawah ke rumah ya. Biar nanti Nanda juga belajarnya di sekolah kan enak ya, kalau tidak ada masalah dengan teman, tidak ada masalah belajar, tidak ada masalah dengan guru kan belajarnya ya. Kayaknya terima kasih waktunya. Sekarang Nanda bisa saling dulu. Makasih ya.